Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Lora Nur Muhammad selaku moderator dari kelompok 7. Kali ini kami akan menjelaskan tentang wujud Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Next. Anggota kelompok 7 terdiri dari 6 anggota, yaitu Widya Ika Supriyani dengan NPM 210240101, 2 Rumaisa Vina Aulia 21024010013, dan Lora Nur Muhammad 21024010026, Lutfi Noviandini 21024010035, Gea Lintang Samputri 21024010038. Yang terakhir, Alita Najwa Putri Santoso, NPM 21024010042. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk penyampaian materi, dipersilahkan. Berikut ini merupakan sebuah tabel tentang jurnal. Jurnal tersebut berjudul Wujud Islam Rahmatan lil Alamin dalam Kehidupan Berbangsa di Indonesia. Merupakan jurnal hukum dan kemanusiaan, volume 14 dan halaman 271 sampai 293 pada tahun 2021 dengan penulis Muhammad Nur Jamaluddin. Reviewer dari kelompok 7 pada tanggal 10 Desember 2021. Tujuan penelitian yaitu memahami perwujudan cita-cita Islam dalam kehidupan berbangsa melalui konsep Islam rahmatan lil alamin. Subjek penelitian yaitu masyarakat bangsa Indonesia. Next. Pendahuluan. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal, humanis, dinamis, kontekstual, dan abadi sepanjang masa. Selain itu, agama Islam merupakan agama yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan untuk menjadi pedoman hidup manusia yang terdapat dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dan penutup para Nabi sebelumnya melalui Malaikat Jibril. Indonesia dan Islam adalah gambaran gagasan dan kebenaran yang harus dikuatkan fondasinya. Mengingat sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad 7 Masehi silam, Islam menjadi agama yang diakui dan menjadi agama mayoritas di Indonesia. Penebaran Islam ke pelosok-pelosok Nusantara menggunakan beragam metode, dan penyebaran menyebabkan banyak perbedaan budaya. Islam rahmatan lil alamin senantiasa selalu menetapkan nilai-nilai perdamaian, persaudaraan, toleransi, kesantunan, dan keseimbangan dalam kehidupan di dunia, khususnya di Indonesia. Adapun hubungannya dengan perwujudan cita-cita Islam dalam kebangsaan Indonesia adalah Islam rahmatan lil alamin yang diharapkan dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk salah satunya kehidupan manusia. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metodologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Jenis penelitian termasuk dalam penelitian eksploratif, yaitu dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan permasalahan, lalu baru kemudian peneliti melakukan penelitian. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur, yaitu menelaah secara teliti bahan kepustakaan yang diperlukan. Pembahasan 1. Yang terkait konsep Islam rahmatan lil alamin, bagian ini menjelaskan pengertian Islam, yaitu berasal dari kata salam atau salima yang berarti kedamaian, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan. Selanjutnya, menurut Ibnu Mansur, arti rahmat adalah kerendahan hati dan alamin adalah kekerabatan. Rahmat hanya diterima dan dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya pembahasan yang kedua
terkait konsep nilai-nilai Islam yang dianggap oleh umat Islam sebagai agama iman, yakni yang memiliki konsepsi atas keyakinan, norma, dan juga aturan yang konsisten. Umat Islam harus mampu mengamalkan ajaran Islam dalam tawaduk untuk mencapai kualitas hidup yang aman, nyaman, dan juga sejahtera. Adapun nilai-nilai Islam yang terkandung dalam nasionalisme dapat dijelaskan dengan model pluralisme sebagai upaya persatuan, nasionalisme dan Islam saling berhubungan positif kutub satu sama lain. Islam merupakan contoh pembentukan nasionalisme yang mampu melahirkan suatu bangsa seperti negara Madinah yang telah didirikan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga menekankan agar semua manusia saling menghormati, menghargai satu sama lain, memiliki persaudaraan, kedamaian, menghindari pertumpahan darah, dan juga mengangkat kehormatan tinggi perempuan, dan lain-lain. Kemudian pembahasan yang ketiga mengenai konsep keislaman dan keindonesiaan. Konsep keislaman dan keindonesiaan secara garis besar ada dalam 3 paradigma, yakni yang pertama paradigma integralistik, yaitu pemahaman terhadap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara agama dengan negara. Artinya bahwa negara adalah perwujudan lembaga politik juga sebagai lembaga agama. Kemudian yang kedua, paradigma sekularistik, yaitu adanya pemisahan secara diametral antara negara dengan agama. Artinya pelaksanaan hukumnya bahwa norma dan nilai agama berasal dari firman Tuhan, sedangkan hukum positif merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, paradigma simbiotik, yaitu bahwa adanya pendapat yang menolak Islam memiliki sistem ketatanegaraan dan menolak Islam hanya mengatur habluminallah atau hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Tetapi dalam Islam terdapat seperangkat norma dan tata nilai serta etika bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan dengan Indonesia terhadap ketiga paradigma tersebut bahwa Indonesia berada dalam paradigma simbiotik. Karena Indonesia bukan negara Islam yang segala sesuatu kehidupannya berbangsa dan bernegara atas dasar Islam, tetapi dalam keberlangsungannya terdapat nilai-nilai keislaman dan hal tersebut tertuang dalam nilai Pancasila. Pembahasan keempat memuat tentang ekstremisme gulu, tantangan Islam rahmatan lil alamin. Radikal, ekstrim atau gulu dibagi menjadi 2 macam, yaitu al-gulu al-kuli al-i'tiqodi dan al-gulu fi al-juzi al-amali. Beberapa ciri yang dapat tergolong radikal, ekstrim atau gulu dalam memahami agama menurut Yusuf Al-Qurtubi, yaitu tidak mengakui pendapat orang lain sehingga menimbulkan fanatik yang berlebihan. Adanya kewajiban yang bersumber dari manusia bukan berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberlakukan ketetapan yang tidak sesuai sumber aslinya, adanya kekerasan dan kasar kecuali sanksi hukum dan perang, selalu suudzon atau buruk sangka terhadap manusia, dan sudah untuk mengakifarkan orang lain atau takfiri. Adanya fenomena radikal yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, minimnya ilmu pengetahuan sehingga mengakibatkan lemahnya dalam memahami hakikat agama. Hanya memahami secara zahiriyah atau harfiah dalam memahami nas-nas. Mempermasalahkan seremonial dan melupakan permasalahan yang pokok. Mengharamkan sesuatu yang berlebihan. Keliru dalam memahami istilah sehingga salah dalam mengimplementasikan. Cenderung melaksanakan mutasyabihat atau samar sehingga meninggalkan yang muhkamat atau jelas. Mempelajari ilmu pengetahuan bukan dari ahlinya, berpaling dari para ustadz, ulama, habib, dan lainnya, dan minimnya pengetahuan sejarah Islam sehingga tidak memberikan beberapa alternatif. Bagaimana cara untuk menghindari adanya doktrinasi tersebut dalam wilayah sekolah atau kampus? Ada beberapa cara untuk menghindari hal tersebut. Salah satunya adanya peranan aktif dari keluarga dan sekolah dalam memberikan hakikat pemahaman terhadap Islam rahmatan lil alamin.
Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu menunjukkan bahwa konsep dan upaya orang Islam, khususnya di Indonesia, menjadikan rahmatan lil alamin sebagai perwujudan cita-cita Islam dalam kebangsaan. Bukan hanya keselamatan bagi manusia, tetapi juga untuk seluruh alam. Wujud nyata hal ini yang pertama yaitu melalui pendidikan yang ditempuh seseorang, baik formal, non-formal, dan informal, adalah kesatuan yang terpadu untuk membentuk pribadi muslim yang mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sains yang didapatkannya ke sebuah lingkungan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu tidak emosi dalam beragama. Orang yang telah memahami konsep ini akan meningkatkan kedewasaan dalam beragama dan melahirkan perdamaian serta kerukunan lintas kelompok, agama, etnis, suku, dan ras. Ketiga, hati-hati dalam setiap ucapan, perbuatan, dan tindakan. Orang yang telah memahami konsep ini tidak akan emosi dalam beragama dan selalu hati-hati dalam setiap ucapan, perbuatan, dan tindakan. Kelebihan dari jurnal ini yaitu menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Pada jurnal ini juga membahas secara jelas tentang konsep Islam rahmatan lil alamin dengan menyeluruh, yang menjadi bagian penting di tengah menguatnya kontestasi wacana dan aksi di antara gerakan Islam dalam kebangsaan Indonesia. Pembahasan pada jurnal ini juga dibuat secara singkat dan padat sehingga pemahaman kepada pembaca jurnal ini akan lebih berbobot. Adapun kekurangan dari jurnal ini yaitu yang pertama, peneliti masih belum menjelaskan bagaimana perbedaan signifikan pada Islam rahmatan lil alamin. Kedua, belum dijelaskan apa maksud dari eksklusivitas yang terjadi dalam realitas kebangsaan. Yang ketiga, kurangnya penjelasan dari teori adanya pemisahan secara diametral antara negara dengan agama. Yang keempat, menurut pembaca, seharusnya peneliti memisahkan bagian antara kesimpulan dan penutupnya. Dan yang terakhir, jurnal ini masih belum terdapat nomor pada setiap halamannya. Sekian penjelasan dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian atau perkataan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.